Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Qadari Fandra, eh, dari kelompok N7, eh, Manajemen Proses TI, kelas B, NRP 5026201048. Di sini saya akan menjelaskan fokus area tata kelola TI. Eh, Tata kelola teknologi informasi itu memiliki 5 area yang menjadi fokus ya, yaitu yang pertama ada penyelarasan strategis atau IT Strategic Alignment, lalu penyampaian nilai yaitu IT Value Delivery, lalu manajemen risiko atau risk management, lalu ada manajemen sumber daya manusia atau IT Resource Management, dan pengukuran untuk kerja atau performance measurement. Proses-proses IT Strategic Alignment ini meliputi perencanaan strategis bisnis serta analisis stakeholder. Yang pertama, lanjutan dari sini ya, ini salah memang. Keselarasan strategi. Ada julukan ya, IT Alignment is a journey not a destination, yang artinya keselarasan strategi itu adalah proses, bukan tujuan. Nah, jadi digambarkan ya bahwa keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penerapan tata kelola teknologi informasi dengan bisnis untuk masa sekarang dan masa yang akan ini salah ya, yang akan datang saja yang menjadi pokok utama dalam strategic alignment, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan nilai bisnis yang dapat meningkatkan nilai kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, penciptaan nilai. Menurut ITGI, IT Governance Institute 2006, layan TI sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap bisnis. Manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan bila teknologi informasi diimplementasikan bersama-sama dengan peningkatan dalam bisnis proses, kompetensi, dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar IT value adalah tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan manfaat yang dimaksudkan. Oleh karenanya, proses TI itu harus dirancang, digunakan, dan dioperasikan dengan cara yang efisien dan efektif yang memenuhi tujuan dan harapan perusahaan yang ditentukan oleh business value driver yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu manajemen sumber daya. Pengelolaan sumber daya TI itu harus dilakukan secara tepat ya untuk kebutuhan bisnis. Sumber daya TI itu tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur IT, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang TI, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang teknologi. Lalu ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini menitik beratkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Segala kemungkinan risiko harus dapat diidentifikasikan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak dari terjadinya risiko tersebut. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanam tanggung jawabkan dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Manajemen risiko pada teknologi informasi ini merupakan hal yang sangat penting ya. Risiko yang biasa dihadapi pada teknologi informasi antara lain serangan virus yang dapat melumpuhkan kerja teknologi informasi, serangan pihak lain dengan tujuan untuk mengacaukan sistem maupun untuk mencuri data, kesalahan sistem, kerusakan sistem pendukung misalnya jaringan listrik putus, dan lain-lain. Semua risiko yang mungkin dihadapi tersebut harus diantisipasi sehingga ketika risiko tersebut terjadi tidak menyebabkan kerugian yang fatal. Lalu yang terakhir, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola teknologi informasi ya.
Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola TI sudah sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada accountability, investasi teknologi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini berdasarkan suatu ukuran atau kriteria tertentu sehingga investasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria tersebut dinilai berdasarkan kinerja yang dihasilkan oleh teknologi informasi terhadap proses bisnis dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Penelusuran dan pengawasan implementasi dari strategi, pemenuhan proyek yang berjalan, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan penyampaian layanan dengan menggunakan kerangka kerja seperti balance scorecard yang menerjemahkan strategi ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan terukur dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menambah informasi terkait fokus tata kelola teknologi informasi. Nama saya Muhammad Alfasar Ifandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.